Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini ya seperti biasa kita akan belajar lagi tentang rangkaian listrik. Kemarin kita sudah belajar tentang analisa node, analisa mesh dalam rangkaian AC. Sekarang kita belajar tentang teorema Thevenin dalam rangkaian AC. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga kita berdoa dulu ya, semoga kita diberi kelancaran semuanya, amin. Oke, hari ini kita belajar tentang teorema Thevenin, ada yang nulis banyak sekali ya, teorema Thevenin dalam rangkaian AC. Kemarin dulu kita sudah dalam rangkaian listrik 1 kita sudah belajar tentang teorema Thevenin dalam rangkaian DC atau direct current. Nah, sekarang kita belajar tentang teorema Thevenin dalam rangkaian AC. Ada sedikit perbedaan cuma yaitu antara fasornya ya. Kalau DC tidak ada fasor, kalau AC ada yang menggunakan fasor. Ada yang masih ingat tentang Thevenin? Nah, nanti biar kita ingatkan ya. Apa itu teorema Thevenin? Oke, pengertian teorema Thevenin yaitu teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian yang rumit menjadi suatu rangkaian yang sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara dengan resistansi ekivalen. Oh, ini ya. Nanti rangkaian pengganti R penggantinya juga. Lalu di sini ada R beban misalnya kalau ada beban. Ya, jadi gitu. Jadi satu rangkaian elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian yang rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara ya membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi ekivalen. Jadi resistansi Thevenin itu untuk DC biasanya pakai resistansi lah. Nanti kalau pakai AC menggunakan impedansi. Oke, langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah dengan langkah-langkah menggunakan teori Thevenin pada rangkaian AC. Yang pertama, konversikan dulu semua bilangan ke fasor ya. Jadi semuanya seperti ini nanti konversikan ke fasor dengan semuanya sama ya. Kayak kemarin ini jadikan 10 ohm, sepertiga farad jadikan ohm ya. Ini jadikan sudut, ini juga jadikan sudut. Yang kedua, tentukan nilai titik A dan B pada beban yang akan jadikan parameter yang dicari mana. Kalau contohnya di sini, jadi nanti di sini V-nya, kalau yang dicari di sini maka V-nya di sini. Ya, titik A dan B. Nanti kita lanjut ya. Jadi titik A dan B-nya. Lalu yang kedua, tentukan V Thevenin atau V open circuit. Jadi, pertama kita tentukan V Thevenin. Kalau sudah kita menemukan A dan B, titik A dan B, otomatis kita akan menemukan V Thevenin-nya atau V open circuit ya. Jadi kalau sudah menentukan titik A dan B, maka kita bisa menentukan V Thevenin atau V open circuit. Selanjutnya menentukan ZTH atau Z Thevenin atau impedansi Thevenin dengan cara menonaktifkan semua sumber ya. Jadi bedanya dengan rangkaian DC, kalau AC itu menggunakan ZTH atau impedansi Thevenin, tapi kalau menggunakan rangkaian DC itu adalah menggunakan RTH atau R Thevenin. Lalu yang kelima adalah menggambar rangkaian pengganti. Kalau sudah ditemukan semuanya mana titik AB, VTH, ZTH, maka yang terakhir adalah menggambar rangkaian pengganti yang terdiri dari sebuah sumber tegangan ya. Jangan lupa nih, sebuah sumber tegangan, satu buah beban ekivalen dan satu buah beban yang diamati ya. Oke, contoh soal saja. Tentukan nilai V dengan Thevenin ya, dengan Thevenin. Jadi menentukan nilai ini harus dengan Thevenin. Kemarin sudah menggunakan analisa node, analisa mesh, sekarang menggunakan Thevenin. Soal yang sama seperti kemarin, yang pertama ada sebuah sumber tegangan, nilainya adalah 10 cos 3t volt, ada beban R 10 ohm, kapasitor sepertiga 10 farad ya, lalu ada sumber arus yaitu sin 3t ampere ya.
Disuruh mencari nilai V. V-nya di mana? V pada kapasitor. Caranya pertama gimana? Konversikan semua bilangan ke fasor. Jadi ini kita ubah seperti kemarin menggunakan analisa mesh atau analisa node. Kita ubah menjadi bilangan fasor. Ya, ini kan belum sama semuanya. Biar sama kita ubah menjadi bilangan fasor. Nah, ini dia. Ini dari ini apa namanya sumber tegangan dari 10 cos 3 TV menjadi 10 sudut 90 derajat. 10 ohm resistor menjadi 10 masih tetap karena resistor dimanapun di direct current maupun di alternating current tetap ya. Lalu seperti 30 farad menjadi min J10. Lalu apa namanya sumber arus sin 3T ampere menjadi 1 sudut 0 derajat ya. Nah, kalau kita sudah mengkonversikan semua bilangan yang ada pada rangkaian ke bilangan fasor, maka selanjutnya kita menentukan nilai titik A dan B pada beban yang dijadikan parameter. Jadi kita menentukan titik A. Ya, ini soalnya tadi. Kita tentukan nilai titik A dan B. Ya, ini dia. Tentukan nilai titik A dan B karena kita hilangkan dulu. Kita anggap gak ada. Nanti kita mencari itu ya. Maka titik A dan B pada beban, nah ini dihilangkan. Nah, titik A dan B sudah ketemu, maka cukup mencari VTH. Ya, VTH-nya di sini atau V open circuit, jadi di sini. Nah, sudah ketemu ya. Jadi kita apa namanya ini A dan B, maka ketemu plus dan minus atau V OC atau V open circuit. Ya, berarti apa namanya setelah mengkonversikan semua bilangan menentukan nilai titik A dan B, kita menentukan VOC atau VTH, yaitu apa namanya V open circuit atau V Thevenin. Nah, selanjutnya ini untuk mencari V open circuit ya nanti seperti ini. Nah, ini akan dicari nilai VTH-nya berapa. Untuk mencari nilai VTH di sini kan sama ya, di sini sama di sini nilainya VTH. Itu seperti apa namanya menggunakan analisa mesh loop ya. Kita menggunakan loop karena ini adalah sebuah rangkaian tertutup. VAB ini ya kan berputar sini seret gini ya. Maka sama dengan 10 kali 1 sudut 0 derajat. Jadi ini berarti 1 aslinya ini 1 kalikan 10 sudut 0 derajat. Berarti kan ini 1 sudut 0 derajat dikalikan 10. Arah loopnya ke sini seret gitu ya. Maka di sini positif. Ditambah karena berputarnya dari kanan ke kiri, senetek ketemu positif, maka ketemu 10 sudut 90 derajat ya. Jadi kenapa dapat 10 kali 1 sudut 0 derajat itu dari sini. Jadi 10-nya itu adalah 10 ohm dari beban resistor ya dikalikan sumber arus yaitu 1 sudut 0 derajat, ketemu 10 kali 1 sudut 0 derajat. Ditambah ini tegangan ya, warna ini tegangan apa namanya, maka 10 sudut 90 derajat. Nah, karena penjumlahan baiknya dari bentuk polar, ini bentuk polar pada sudut 90 derajat, 90 derajat itu bentuk polar, kita ubah menjadi rektangular, jadi ada bentuk J-nya. Bagaimana caranya? Sesuai seperti kemarin pada pertemuan kemarin ya, menggunakan analisa mesh atau analisa node. Yang pertama kita cari 10 sudut 90 derajat sama dengan R cos theta plus JR sin theta. 10 sudut 90 derajat sama dengan 10 cos 90 ditambah J10 sin 90 derajat. Nah, 10 sudut 90 derajat sama dengan 10 kalikan 0 karena cos 90 derajat sama dengan 0. Ya, J10 sin 90 derajat. Sin 90 derajat 1. Maka ini 10 sudut 90 derajat sama dengan 10J atau J10. Lah ini ketemu. Sekarang yang ini ya. 10 sudut 0 derajat. 10 kali 1 sama dengan 10 ya. Nah, dari 10 sudut 0 derajat sama dengan R cos theta plus JR sin theta. 10
10 sudut 0 derajat sama dengan 10 cos 0 derajat ditambah J 10 sin 0 derajat. 10 sudut 0 derajat sama dengan 10 dikalikan cos 0 itu 1 dan ditambah J 10 kalikan sin 0 itu 0. Sehingga 10 sudut 0 derajat sama dengan 10 ketemu. Nah. Oke. Nah, karena kita menggunakan sumbernya itu menggunakan bentuk polar, maka kita ubah kembali dari 10 plus 10J10 ya, berarti bentuk rektangular. Kita ubah menjadi polar. Ketemu 10 akar 2 sudut 45 derajat. Dari mana? Ya. Kita mencari R-nya dulu. Ini dulu ya, nilainya dulu. R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat di akar ya. Akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 100 sama dengan akar 200. Akar 200 sama dengan akar 100 dikalikan akar 2 sehingga di sini adalah 10 akar 2. Berarti R-nya ketemu 10 akar 2. Lah bagaimana menentukan sudutnya? Nah, untuk menentukan sudutnya theta sama dengan investan B per A ya. Maka investan 10 per 10 sehingga investan 1 sama dengan 45 derajat. Nah, ketemu. Akhirnya VOC-nya adalah 10 akar 2 sudut 45 derajat. Nah, sekarang kita sudah menemukan apa ini? V Thevenin atau V open circuit. Selanjutnya kita menentukan ZTH. Nah, untuk menentukan ZTH atau impedansi Thevenin harus menonaktifkan semua sumber ya. Untuk menonaktifkan semua sumber, kalau sumber arus diganti dengan tahan dalamnya menjadi open circuit. Jadi kalau nanti arus open circuit maka dia terbuka seperti rangkaian terputus. Tapi kalau sumber tegangan diganti dengan short circuit atau dia akan tersambung. Nah, ini berubah jadi seperti ini ya. Jadi short circuit, kalau sumber arus jadi open circuit. Nah, ini tadi sama ya. Jadi kalau dari awal rangkaiannya seperti ini. Di sini adalah sumber tegangan, ada hambatan 10 ohm, di sini VOC-nya, di sini sumber arusnya ya. Nah, kita ubah dulu ya, tadi sama. Kalau sumber arus diganti dengan open circuit. Nah, dari sumber arus kita putus. Nah, kalau menggunakan sumber tegangan kita sambung. Nah, gitu. Maka ketemu RTH-nya berapa? RTH-nya ya 10. Nah, kalau namanya ZTH-nya 10. Karena di sini R-nya cuma 10. Jadi ZTH-nya di sini adalah 10 ohm. Nah, kalau sudah ketemu ZTH, maka kita harus membuat rangkaian pengganti yang terdiri dari satu buah sumber, satu buah beban, dan satu buah beban ekivalen dan satu buah beban yang diamati. Oke, pertama kita buat rangkaian penggantinya dulu. Tadi sudah ketemu ya, tegangannya menjadi 10 akar 2 sudut 45 derajat dengan RTH atau ZTH-nya adalah ini 10. Nah, bebannya di mana ini? Yaitu AB, tegangan kapasitornya adalah min J10. Bagaimana mencari tegangan pada kapasitor? Disuruh tadi kan soalnya mencari V ya, mencari V pada kapasitor. Nah, untuk mencari tegangan pada kapasitor kita harus menggunakan konsep pembagi tegangan ya. Konsep pembagi tegangan. Maka dapat ini ya. V sama dengan min J10 ini per berarti Z yang diamati per Z total, yaitu Z totalnya ada 10 ya, jadi min J10 ditambah 10 dikalikan V sumber. V sumbernya berapa? 10 akar 2 sudut 45 derajat ya. Nah, kalau pembagian itu enaknya dibuat polar ya. Kalau pembagian itu diubah dari rektangular menjadi polar ya. Jadi J10 jadi 10 sudut 90 derajat, karena ini min J10 jadi 10 sudut min 90 derajat ya. Sudut ini sama
yang sudah diubah tadi ya, min J10 plus 10 sama dengan 10 akar 2 sudut 45 derajat. Jadi ini 10 akar 2 45 derajat dikalikan pada sumber tegangan, dikalikan sumber tegangan itu 10 akar 2 sudut 45 derajat ya. Nah, kalau bagian enak ya, jadi ini kita bagi. Kalau sudah sama ini ya, sesuai bentuk polar, kita bagi 10 akar 2. 10 akar 2 ini dibagikan ketemu 1 ya. Oke, min 45 kan ini sama dengan 45 dikurangi min 45 sama dengan 90 ya. Nah, karena ini adalah 90 derajat ditambah ini ya, sebelum ini ditambah 90 derajat ya, ini ditambah 10 sudut apa ini min 90 derajat sehingga ketemu 10. Akan saya tulis sebentar. Jadi gini, V sama dengan sepuluh sudut, mana sudut, min 90 derajat ya. Ini kan 3 bagi ya, ini nggak perlu ini nih. Oke, langsung aja dikalikan satu 10 sudut, mana sudutnya tadi di sini ya, akar 2 dulu nih. Oh kan sudah dibagi ya, ini 10 jadi ini sudah dibagi 1 ya, jadi dikalikan 1 sudut, mana sudut 90 derajat. Sehingga V sama dengan 10. Kita update ya. Salah. Ya, berarti 10 kali 1 itu sama dengan 10 ya, dibagi 1 tetap 10, min 90 ditambah 90 derajat ketemunya 0. Nah, ini adalah 10 volt atau 10 sudut 0 derajat, itu juga boleh. Jadi sehingga V-nya ketemunya adalah ini ya, V-nya ketemu 10 sin 3T volt. Ya, begitu teman-teman, gampang sekali ya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan ya. Untuk hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.